Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu hari ini dalam 10 Minutes with God bersama dengan saya di hari Jumat. Dan di hari ini sudah banyak orang yang cuti bersama, orang-orang di perusahaan, di kantor-kantor, di toko-toko. Sudah mulai banyak yang cuti bersama, banyak yang mulai libur karena ada libur yang panjang. Tapi mungkin berbeda seperti tahun-tahun yang lalu, banyak orang yang pergi liburan, menikmati hari libur bersama dengan keluarga di luar rumah. Tapi untuk tahun ini, untuk kali ini, saya mau menghimbau supaya kita tetap di rumah saja. Mungkin kalau ada yang sudah merencanakan liburan atau keluar jalan-jalan dengan keluarganya, mungkin bisa dipending dulu atau ditunda dulu sampai keadaan jauh lebih membaik, sampai keadaan jauh lebih sehat di luar sana, baru kita merencanakan liburan lagi. Dan pada hari ini, di hari Jumat ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi rema atas kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini boleh memberkati kita semua. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih beri atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat sukacita, buat perlindungan Tuhan atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kebenaran-Mu ini boleh memberkati setiap kami, biar kebenaran-Mu ini boleh terus menguatkan kami dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan pakai dimanapun kami berada, Tuhan pakai kebenaran firman-Mu ini untuk membuat kami boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena kemarin kita baru saja merayakan beribadah bersama di rumah masing-masing, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan hari-hari ini adalah hari penantian menjelang hari Pentakosta yang akan diadakan 10 hari ke depan. Biasanya seperti di tahun-tahun lalu, biasanya kita ada di rumah Tuhan. Saat ini kita menanti-nantikan Tuhan dalam doa pencurahan Roh Kudus sampai hari Pentakosta. Tapi hari ini kita ada di rumah. Dan karena itu saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini yang berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus, yang berhubungan dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita dalam rangkaian hari kenaikan Tuhan dan hari pencurahan Roh Kudus sepanjang 10 hari ini. Jadi mari kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan 18 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 ini berkata tentang semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, waktu kita menerima Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka secara otomatis Anda dan saya itu menjadi anak Allah dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ayat ini merupakan ayat jaminan bahwa kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda dan saya otomatis akan menjadi anak Allah. Dan waktu kita menjadi anak Allah, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan itulah yang dinamakan keselamatan. Anda dan saya dibebaskan dari perbudakan dosa.
Waktu kita bebas dari perbudakan dosa, kita bisa memanggil Tuhan kita, ya Aba, ya Bapa. Karena hubungan Bapa dan anak itu adalah hubungan yang paling dekat. Waktu kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa, itu berarti kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Dan kalau Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa sekarang ini kita adalah anak-anak Tuhan, itu berarti Anda dan saya sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi yang menjadi perenungan saya pada hari ini itu adalah ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Yang menjadi perenungan saya pada hari ini adalah waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, waktu Roh Kudus ada di dalam hati Anda dan saya, waktu kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, maka bukan hanya keselamatan yang Anda dan saya dapatkan, tapi kita juga mendapatkan janji ahli waris Bapa di surga. Anda dan saya akan mendapatkan janji bahwa kita menjadi ahli waris Bapa kita yang ada di surga. Pada waktu kitab ini ditulis, pada waktu kitab Roma ini ditulis, jemaat Tuhan itu banyak sekali mengalami penderitaan. Waktu kitab Roma ini ditulis, jemaat Tuhan banyak mengalami penderitaan, mereka dianiaya, mereka menderita karena pemerintah yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka disiksa, mereka dianiaya. Tapi Paulus memberikan penghiburan pada mereka bahwa sebanyak waktu kita menderita di dunia ini, jangan kita patah semangat, jangan kita undur daripada Tuhan, jangan kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Karena kenapa? Penderitaan yang kita alami itu mendatangkan kemuliaan. Itu di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dalam kehidupan Anda dan saya saat ini banyak jemaat Tuhan. Saya percaya mungkin setiap orang mengalami kesusahan masing-masing, penderitaan masing-masing, masalah, pergumulan masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaan Anda saat ini, apa yang menjadi pergumulan Anda saat ini. Tapi satu hal yang saya tahu, Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Karena itu waktu kita merasakan kita menderita, waktu kita merasakan kita banyak pergumulan, kita banyak kesusahan, jangan undur daripada Tuhan. Jangan kita menjadi tawar hati, jangan kita menjadi kecut hati kita. Karena kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hati Anda dan saya. Seketika waktunya kita menderita mungkin dalam kehidupan ini, tapi ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ayat yang ke-18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita menderita, mungkin ada yang susah, ada yang kehidupannya sangat berat. Kalau Anda dan saya hidup di dalam Tuhan, kalau Anda dan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita hidup takut akan Tuhan, takut akan Roh Kudus, maka ingat baik-baik, tidak sebanding apa yang penderitaan yang kita alami dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup Anda dan saya. Karena itu mari kita sama-sama tetap menjadi kuat. Karena itu mari kita sama-sama tetap bertahan dalam kehidupan ini. Karena ada kemuliaan yang sedang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Masa-masa pencurahan Roh Kudus ini, mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan lawatan Roh Kudus menjamah kita. Di rumah kita masing-masing, mari kita tetap menantikan kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Sehingga Anda dan saya dapat melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Renungan saya pada hari ini sederhana yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Dalam kehidupan kita ingat baik-baik, Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Waktu kita percaya dengan Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan ada memimpin Anda dan saya, kita menerima janji. Dalam melewati kehidupan, sekalipun ada penderitaan, ada kesusahan, Anda dan saya tetap memegang janji ahli waris kerajaan surga. Karena itu, selamat menantikan kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda dan kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah dengar kebenaran renungan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan memilih kami, menyelamatkan kami, dan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan tolong kami, sehingga dalam kehidupan kami, melewati apapun dalam hidup kami boleh tetap berpegang kepada Tuhan. Roh Kudus tetap menguasai kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang mereka kerjakan saat ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan pagari, kekuatan kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian kami. Dan biarlah kami boleh selalu melihat kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.